Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita bab tayamum, nomor babnya 8, nomor hadisnya 347. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syakik qala, berkata siapa Syakik, kuntu ada aku iku jalisan orang yang duduk ma'a Abdillah bersama Abdullah bin Mas'ud wa Abi Musa al-Ash'ari Jadi saya Syakik sedang duduk-duduk, ya, istilahnya nongkrong bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa al-Ash'ari. Faqala, berkata lahu pada Abdullah bin Mas'ud, siapa Abu Musa? Jadi di dalam tongkrongannya mereka itu ada yang berkata kepada Abi Musa, bertanya, lau ana rajulan, seandainya seorang laki-laki, iku ajnaba junub, falam yajid, maka tidak menjumpai siapa rajul al-ma'a pada air, syahron 1 bulan, kekeringan, gak ada air selama 1 bulan. Amakana, adakah tidak ada, ya tayamum siapa rajul, wa yusalli, dan sholat siapa rajul. Fakaifa, maka bagaimana, tasnauna, berbuat kalian, bihadal ayah, bihadihil ayah, dengan ini ayat, fi suratil maidati, di dalam surat Al-Maidah. Falam tajidu, maka tidak menjumpai kalian, ma'an, pada air, fatayammamu, maka tayamumlah kalian, soidan, dengan debu, toyiban, yang suci. Jadi pada waktu mereka nongkrong, nah ini namanya tongkrongan barokah. Di dalam tongkrongan itu membahas agama, membahas ilmu. Wah, ini namanya tongkrongan barokah. Sambil ngopi contohnya mungkin. Ya ini. Nah, di dalam perbincangan mereka, Abu Musa itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, seandainya ada seorang laki-laki yang keadaan junub, dia tidak menjumpai air selama 1 bulan, apakah rojul itu
tidak tayamum kemudian sholat, maksudnya boleh tayamum kemudian sholat. Terus bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Atau bagaimana pemahaman kalian tentang ayat ini? Jikalau kalian tidak menjumpai air, maka kalian tayamumlah dengan debu yang suci. Bagaimana itu? Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, lau rohiso, seandainya diberi kemurahan, siapa lahu mereka, fi hadza, di dalam ini tayamum, la ausyaku, niscaya hampir mereka, maksudnya bisa dipastikan, idza baroda, ketika dingin, alaihim, atas mereka, al-ma'a, pada air, ayyatayammamu, bahwa tayamum mereka, as-soida, pada debu. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, seandainya mereka itu diberi kemurahan di dalam tayamum, hampir bisa dipastikan bahwa ketika air itu dingin kepada mereka, ketika air itu dingin atas mereka, maka mereka akan tayamum dengan debu. Jadi kalau diberi kemurahan, pasti mereka akan mengambil kemurahan itu, yaitu dia pasti akan bertayamum. Kultu, berkataku A'mash, wa inna makaritum, dan sesungguhnya benci kalian, hadza, pada ini tayamum, lidza, karena dingin, lidza, karena dingin. Lalu Amas menyampaikan bahwa kalian itu benci, maksudnya Abdullah bin Mas'ud benci terhadap tayamum karena dingin. Qala, berkata siapa Syakik, na'am, ya iya, Abdullah bin Mas'ud itu benci tayamum karena dingin. Jadi kondisi dingin, air dingin, ya Abdullah bin Mas'ud tetap berwudu. Faqala, berkata siapa Abu Musa, alam tasma, adakah tidak mendengar kalian, kaulah Ammarin, pada ucapannya Ammar, li Umar, pada Umar. Lah, kok jawabanmu seperti itu Pak Abdullah Mas'ud? Apakah engkau itu tidak mendengar ucapannya Ammar kepada Umar, yaitu bahasani, mengutus ni kepadaku Ammar, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fi hajatin, di dalam keperluannya Nabi. Jadi ceritanya begini, pada waktu itu Ammar diutus oleh Nabi di dalam suatu keperluannya. Fa'ajanabtu, maka junub aku Ammar. Falam ajidi, maka tidak menjumpai aku al-ma'a, pada air. Fatamarroktu, maka gulung-gulung aku, fisoidi, di dalam debu. Jadi pada waktu itu Ammar keadaan junub, kemudian tidak menjumpai air, lalu Ammar bergulung-gulung dengan debu. Kama tamarrogu, sebagaimana gulung-gulung opo ada batu hewan melata, ya, seperti gulung-gulungnya hewan melata. Fadakartu, maka menyebutkan aku Ammar,
Dzalika pada demikian itu kejadian lin nabiyyi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kembali ke Nabi, kemudian menceritakan kepada Nabi kalau dia gulung-gulung di debu. Faqala maka bersabda siapa Nabi? Faqala maka bersabda siapa Nabi? Inna makana sesungguhnya ada iku ya'fika mencukupi padamu opo antasna'a bahwa berbuat kamu hagada seperti ini. Nah, kamu ngapain gulung-gulung di debu? Kan cukup kamu berbuat seperti ini, nggak perlu gulung-gulung debu. Prakteknya fadhariba maka memukulkan siapa Nabi bikaffihi pada telapak tangannya Nabi dorban dengan satu pukulan. Dorban dengan satu pukulan alal ardi di atas tanah yang suci dan kering. Suma kemudian nafadhoha mengibaskan siapa Nabi, mengibaskan bisa begini atau diusapkan, mengibaskan siapa Nabi pada telapak tangan. Suma kemudian masaha mengusap siapa Nabi bihima dengan kedua telapak tangan dohro kafihi pada punggungnya telapak tangan bishimalihi yang kiri au dohro shimalihi atau punggung yang kiri bikafihi dengan telapak tangan. Suma kemudian masaha mengusap siapa Nabi bihima dengan kedua telapak tangan wajahahu pada wajahnya Nabi, wajahahu pada wajahnya Nabi. Jadi prakteknya Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, plek. Kemudian Nabi mengibaskan atau begini juga boleh. Kemudian Nabi mengusap dengan kedua telapak tangan tersebut pada punggung telapak tangan yang kiri atau punggung yang kiri dengan telapak tangannya. Kemudian Nabi mengusap dengan kedua telapak tangannya pada wajahnya Nabi. Jadi prakteknya begini, satu dibaskan, kemudian punggung telapak kanan, punggung telapak kanan tangan kiri, kemudian wajah. Itu boleh, atau yang dengan dua pukulan ya, satu kemudian ditempel lagi ke tanah baru wajah. Ini juga ada hadisnya. Kalau kemarin itu wajah dulu, jadi ditepuk, tiup wajah dulu baru telapak tangan, ya kan? Kalau hadis yang kemarin. Kalau yang hadis sekarang ini berarti telapak tangan dulu baru wajah, baru wajah. Intinya boleh ya. Apa yang sudah kita kaji itu boleh diamalkan. Boleh ditiup atau ditepukkan, dikibaskan ya. Boleh wajah dulu atau telapak tangan dulu baru wajah, itu juga
Boleh. Ya bagaimana enaknya kita di dalam mempraktekkan ibadah itu. Faqala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, afalam taro, apakah belum melihat engkau Umar pada Umar, lam yakona, tidak menerima siapa Umar, kaula Ammarin, bikauli Ammarin, pada ucapannya Ammar. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjawab, apakah kamu itu tidak tahu terhadap Umar bin Khattab yang tidak menerima terhadap ucapannya Ammar? Walaupun begitu Umar tetap tidak terima. Apa kamu nggak tahu itu? Wazada, dan menambah siapa Ya'la anil A'mas an Syakik, kuntu ada aku ma'a Abdillah, bersama Abdillah wa Abi Musa. Faqala, berkata siapa Abu Musa, lafadznya alam tasma, kalau di atas alam taro, kalau di bawahnya alam tasma, adakah tidak mendengar engkau kaula Ammar, pada ucapannya Ammar, engkaunya Abdullah bin Mas'ud, li Umar, pada Umar. Pak Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau tidak mendengar ucapannya Ammar kepada Umar? Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku ba'asani, mengutus siapa Nabi kepadaku Ammar. Ana aku, wa anta, dan engkau Umar, fa ajna batu, maka junub aku. Fatama aktu, maka gulung-gulung aku, bisoidi, dengan debu. Jadi begini, pada waktu itu Nabi mengutus kepadaku, aku dan Umar pada waktu itu keadaan junub, sedangkan aku Ammar itu gulung-gulung dengan debu, sedangkan Umar itu mencari air, seperti hadis yang sudah kita kaji. Lalu aku fa'ataina, maka datang aku Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhbarnahu, maka mengkhabari aku pada Nabi. Kan waktu itu sudah dijawab oleh Nabi. Apa enggak ingat pada waktu kita diutus dalam keadaan sama-sama menanggung junub, saya gulung-gulung debu kemudian sholat, sedangkan engkau tidak sholat karena mencari air, Umar. Terus kemudian aku datang kepada Nabi, lalu menceritakan kejadian itu kepada Nabi. Apa enggak ingat? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, inna makana, sesungguhnya ada iku yakfika, mencukupi kepadamu, opo hakada, seperti ini. Prakteknya, wa masaha, dan mengusap siapa Nabi wajhahu, pada wajahnya Nabi, wa kaffaihi, dan telapak tangannya Nabi, wahidatan, satu kali usapan. Lalu Nabi setelah mendengar ceritanya Ammar, pada waktu itu dia gulung-gulung di atas debu atau mandi debu, kemudian dia sholat, sedangkan Umar dia tidak sholat, sibuk mencari air untuk mandi junub. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya kamu itu cukup berbuat seperti ini,
Gak perlu kamu gulung-gulung di debu, itu gak perlu. Kamu cukup mempraktekkan seperti ini, yaitu Nabi mengusap pada wajahnya, kemudian mengusap kepada kedua telapak tangannya dengan satu usapan. Berarti kalau hadis ini yang terakhir juga ya, Nabi memulainya dengan wajahnya, wajah baru telapak tangan dengan satu kali usapan, kanan sekali, kiri sekali. Boleh seperti yang di hadis di atasnya, Nabi mengusapkan tangan dulu, itu kemudian wajahnya, itu juga boleh. Silahkan dipraktekkan kepada bagi jamaah-jamaah ketika dalam keadaan darurat, dalam keadaan musafir, dalam keadaan yang di situ tidak memungkinkan untuk berwudu, itu boleh menggunakan praktek tayamum. Jadi boleh tayamum. Contohnya di atas pesawat yang mau berangkat haji, gitu. Atau pas lagi di atas pesawat lupa belum wudu, ya boleh tayamum. Atau pas lagi musafir di bis, di kereta yang tidak memungkinkan untuk berhenti di rest area, ini boleh. Kalau kita masuk waktu sholat, kemudian tayamum, kemudian melaksanakan sholat, itu hukumnya boleh. Hadasana Abdan kola akhbarona Abdullah kola akhbarona Auf an Abi Roja. Nah, ini lagi kondisinya lagi flu ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ya supaya dijaga kesehatannya karena cuacanya itu tidak membaik, supaya badannya tetap sehat, kuat, ibadahnya lancar, ngajinya lancar, barokah. Akhbarana Auf an Abi Roja qala berkata siapa Abi Roja, hadasana Imran ibnu Husain al-Khuzai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a melihat siapa Nabi rajulan pada seorang laki-laki. Nabi melihatnya pada waktu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika salam itu Nabi melihat ada seorang laki-laki mu'tazilan yang menyendiri. Lam yusolli tidak sholat siapa rojul fil qaumi di dalam kaum, maksudnya tidak sholat berjamaah. Jadi pada waktu Nabi salam, Nabi melihat seorang laki-laki yang menyendiri. Dia tidak ikut sholat bersama kaum. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ya fulan, hai fulan. Hai fulan, ma apakah, mana aka yang mencegah apa maka padamu, antusolliya bahwasanya sholat kamu fil qaumi di dalam kaum. Setelah salam Nabi bertanya, hai fulan, apa yang menyebabkan dirimu tidak ikut sholat bersama kaum? Kamu kenapa kok nggak sholat berjamaah, malah menyendiri di pojokan, itu kamu kenapa? Faqala maka berkata siapa rojul, ya Rasulullah wahai Nabi, asobatni menimpani padaku opo janabatun junub, wala ma'an dan tidak ada air. Wah, saya belum bisa sholat Nabi karena saya dalam keadaan menanggung junub dan tidak ada air. Makanya saya menyendiri, nggak ikut sholat. Soalnya yaitu belum junub, nggak ada air. Qala bersabda siapa Nabi, alaika menetapilah kamu bisoidi dengan debu.
Fa innahu maka sesungguhnya debu iku yakfika mencukupi apa debu kepadamu. Kalau begitu ya kamu menetapinya dengan debu, maksudnya tayamum saja, karena sesungguhnya debu itu mencukupi padamu. Debu itu cukup untuk membersihkan junubmu. Jadi junub dengan debu itu boleh, cukup, nggak perlu, karena nggak ada air, nggak perlu gulung-gulung dengan debu. Ya, berarti ya ini menunjukkan waktunya sholat ya harus sholat. Menunjukkan waktunya sholat itu ya harus sholat. Ya, tidak usah menunda-nunda sholat. Buktinya ketika Nabi selesai salam, Nabi melihat seorang laki-laki, ya kok kamu nggak sholat itu loh, ngapain? Wah saya mandi nanggung junub lah, junub ya cukup tayamum aja. Setelah tayamum kamu sholat. Ini menunjukkan kewajiban sholat, kewajiban sholat berjamaah dan lain-lain sebagainya. Ini katam, kitab tayamumnya sudah katam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, catatannya tentang sholat. Babu kaifa, babun bab kaifa bagaimana furidat diwajibkan opo sholatun beberapa sholat fil isro'i di dalam perjalanan malam. Isra' Mi'raj. Bab bagaimana sholat itu diwajibkan pada waktu perjalanan malam. Jadi Isra' Mi'raj ini dari Mekah ke Palestina, sampai Palestina itu naik ya ke langit 1 sampai 7. Ke langit 1 sampai 7. Jadi kewajiban sholat itu muncul ketika terjadinya Isra' Mi'raj. Kala berkata siapa Ibnu Abbas, hadasani bercerita kepadaku siapa Abu Sofyan. Abu Sofyan. Nah, ini fi hadisi Hirokla, di dalam hadisnya Hirokla. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dia berkata Abu Sofyan menceritakan kepadaku di dalam ceritanya Raja Hirokla. Ceritanya Raja Hirokla. Faqala maka berkata siapa Abu Sofyan, ya muruna, perintah kepada kami, yakni mengendaki siapa Abu Sofyan, siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisolati dengan sholat, wasideki dan jujur, wal afafi dan terjaga, dari barang-barang yang haram, dosa, terjaga dari minta-minta, dan terjaga dari maksiat. Itu afaf. Jadi Abu Sofyan berkata di dalam ceritanya Raja Hirokla itu, oh Nabi perintah kepada kami untuk menetapi sholat, menetapi jujur. Inna sidqo yahdi ilal biri wa inal birro yahdi ilal jannah. Orang yang menetapi jujur,
maka jujur itu akan mendatangkan kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Dan juga Nabi memerintahkan kepada kami agar terjaga dari barang-barang haram, terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari minta-minta, kemudian terjaga dari perbuatan maksiat. Itu perintahnya Nabi kepada kami. Jadi ini kejadiannya itu pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai atau masa damai antara orang kafir Quraisy dengan orang iman. Kemudian masa itu dimanfaatkan oleh Abu Sufyan CS untuk berdagang ke daerah Syam. Berdagang di daerah Syam. Nah, pada waktu itu Raja Hirokla itu dapat kiriman surat dari Nabi Amar Ma'rufan. Jadi surat Amar Ma'ruf dari Nabi datang kepada Raja Hirokla, dimanfaatkan oleh Nabi. Masa damai itu dimanfaatkan oleh Nabi untuk beramar ma'ruf terhadap raja-raja yang ada di daerah negara-negara sekitar Madinah. Kemudian di masa damai itu juga dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan CS, untuk berdagang di Syam. Nah, pada waktu itu Abu Sufyan dipanggil. Insya Allah sudah kita kaji di Kitabul Iman. Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Hirokla. Kemudian ya, dia menanyakan kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad. Lalu Abu Sufyan menjawab bahwa Nabi Muhammad itu perintah kepada kami untuk menetapi sholat, untuk menetapi jujur, dan menetapi terjaga dari minta-minta. Yang singkat cerita, Raja Hirokla itu tidak mau masuk Islam sampai matinya. Ini alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Soalnya itu yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang hadisnya. Kita sudah kaji babnya tapi hadisnya belum, karena ya panjang sekali ini hadisnya. Kita cukupkan sekian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.